Halo Roy, sekarang kamu ada di mana? Tia sedang demam tinggi. Dokter sudah mengeluarkan 3 kali surat keterangan sakit. Aku sedang lembur, gak sempat ke sana. Kamu urus sendiri. Roy, Sayang, jangan menangis. Kita cuma melakukan pemeriksaan. Tenang saja, ayah dan ibu akan berada di sampingmu. sayang, ayah dan ibu. Roy, siapa mereka? Bukankah kamu bilang kamu sedang lembur di perusahaan? Roy, siapa wanita tua ini? Wanita sialan, aku sudah muak denganmu. Kita cerai saja. Kamu pergi tanpa mendapat spesial pun. Kamu bilang apa? Sekarang Tia sedang terbaring di ICU. Kamu malah bilang begitu. Kamu menakuti anakku. Pergi! Baik, kita cerai. Halo Paman Dika, aku sudah bercerai dari Roy. Sekarang aku mau pindah rumah. Apa bisa bantu aku cari tempat tinggal? Baguslah. Akhirnya kamu sadar. Iya, aku sudah memberikan segalanya pada Roy. Tapi dia malah mengkhianatiku. Aku dan putriku tidak mendapatkan apapun. Apa? Roy ini memang bajingan. Sekarang rumah sakit Runa, kebetulan butuh seorang direktur. Dulu kamu ini terkenal sebagai ahli bedah yang hebat. Tentu saja nggak ada masalah. Aku tahu, kamu sebelumnya sulit meninggalkan rumah. Dan sulit untuk kembali bekerja. Untuk urusan ini, kamu jangan khawatir. Akan kuatur. Terima kasih Paman Dika. Dokter Lea, dulu kamu adalah idola kami, khususnya di bidang jantung. Operasi-operasi Anda itu benar-benar hebat sekali. Secara pribadi, kami sering bilang kalau tangan Anda yang pegang pisau bedah itu seperti tangan Tuhan. Kami merasa sangat beruntung bisa minta Anda memimpin di sini. Pak Dio, Anda terlalu memuji. Kedepannya aku bergantung pada dukungan dari semuanya. Ya ampun, Ibu Lea, apa yang Anda katakan? Anda terlalu sungkan. Ayo, silakan. Katanya direktur baru ini punya keahlian medis luar biasa, mampu menghidupkan kembali pasien. Operasi yang nggak bisa dilakukan dengan mudah. Pasien langsung sembuh. Bulia itu tokoh terkemuka di bidang medis. Dengan bergabungnya dia, rumah sakit kita pasti akan berkembang pesat. Benar. Bu Lea, pasien ini dalam kondisi kritis. Kalau nggak dioperasi, mungkin hidupnya nggak akan lama. Operasi ini sangat sulit. Dan di seluruh Tonko, hanya Anda yang pernah berhasil melakukannya. Roy ini, apa dia agak gemuk, ada tai lalat di dahi, dan memakai kacamata berbingkai hitam? Bu Lea kenal. Gak disangka ternyata dia. Bulea, Anda punya masa lalu dengan Roy. Kalau nggak berkenan, aku akan menolak mereka agar mereka pindah rumah sakit. Anaknya gak bersalah, gak bisa tunggu lagi. Ucapan Pak Evan benar, aku yang bisa lakukan operasi ini. Kamu beritahu keluarga pasien agar mereka bersiap-siap. Operasi dilakukan besok. Baiklah. Aku pergi dulu. Tia, Ibu, aku sudah di rumah sakit. Ibu janji, hari ini mau bawa aku makan burger. baik. Tunggu ibu di depan rumah sakit. Ibu segera ke sana. Dia pintar sekali.
Tahu tapi nggak memberitahu ibu kalau ayah angkat datang ke rumah sakit. Nanti ayah akan bawa kalian makan untuk memberi ibumu kejutan. Nanti kamu harus membawanya kemari, oke? Ayah angkat tenang saja. Ya udah sana. Sudah aku bilang jangan kemari. Ini rumah sakit. Bubar. Jangan menakuti orang. Pergi, bubar. Baik. Roy, Ken pasti baik-baik saja kan? Diseksi aorta? Kok bisa terdeteksi penyakit seperti ini? Kalian sangat beruntung. Penyakit ini di seluruh Tongko hanya direktur kami yang bisa mengobatinya. Direktur baru kembali, begitu mendengar kabar ini langsung memutuskan untuk melakukan operasi besok. Syukurlah, Direktur Malaikat Penyelamat. Aku sangat berterima kasih padanya. Baguslah, Ken bisa tertolong. Direktur adalah penyelamat kita. Baguslah, kita sekeluarga bisa bersama dengan sehat. Ingat, operasi dilakukan besok pagi. Mulai sekarang harus puasa. Kalau operasi tertunda, Dewa nggak akan bisa menolongnya. Ayah, 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 ayah. Roy, siapa dia? Kenapa rasanya kamu kenal dia? Aku Nenek. Ayah, kenapa kamu mengabaikanku? Hei, bukankah ini putrimu? pergi. Dia, aku nggak sengaja. Ken, aduh Ken, jangan nangis. Ayah di sini. Ken pintar. Ken, jangan nangis. Jangan Ken nangis, anak pintar, Ken adalah pintar. kesayangan nenek. Jangan nangis, nenek di sini. Diam! Nangis begitu keras, kamu menakuti Ken. Ken, anak pintar. Sudah, Ken jangan menangis lagi. Kita jangan meniru anak haram itu. Ayo, naik kuda sama ayah. Oh, benar-benar. Naik kuda besar. Naik kuda. Ken, ayo naik kuda. Ayo. Naik kuda. Naik kuda. Cepat naik. Ayo, Naik kuda. Naik kuda. Tia! 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 Cepat berdiri. Beritahu ibu, siapa yang lakukan ini? Ayah memukulku. Ayah nggak mau aku lagi. Gak apa-apa, jangan nangis. Sudah belum? Ayah lelah. Aku masih mau main. Lea, apa kalian berdua sudah gila? Kita sudah cerai. Kenapa masih mencariku dan menggangguku? Roy, beberapa orang memang seperti ini. Sekarang kita di rumah sakit, nggak perlu berdebat dengannya. Pembawa sial! Belum cukup mencelakai anakku. Kenapa masih mengganggunya? Apa yang kulakukan? Kamu nggak bisa melahirkan putra. Kamu ingin membuat keluarga Wira nggak ada keturunan. Untung Mia lebih baik. Dia melahirkan cucu laki-laki. Tia, ayo kita pergi. Berhenti! Anak haramu sudah menakuti anakku. Minta maaf pada anakku. Kalau nggak jangan harap bisa pergi. Apa kalian pantas? Kamu? Roy, katakan sesuatu. Begini caramu mengajari anak. Aku pikir kamu cuma orang bodoh. Gak disangka kamu begitu kejam. Lihat, apa yang kamu ajarkan pada Tia. Sekarang, minta maaf pada anakku. Jangan pukul ibu. Jangan pukul ibu. Pergi! Karena kau pembawa sial. Membuat cucuku terkena penyakit. Untung bertemu malaikat penyelamat. Keluarga kami nggak dicelakai olehmu. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Apa maksud ucapanmu? Arti harfiah.
Wanita sialan! Kalau bukan karena aku sekolah ke luar negeri, kamu mana bisa menikah dengan Roy? Roy saja muak melihatmu. Jangan kira kamu melahirkan anak sialan, lalu dia berterima kasih padamu. Kamu jangan mimpi! Wanita sialan merebut posisi menantuku, menikmati hidup, tapi nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Keluarga kami nggak membunuhmu, sudah berbaik hati padamu. Kamu masih berani bersikap sombong di sini. Lihat apa? Kalian berdua sudah menakuti anakku. Cepat minta maaf padanya. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Kamu ini pembawa sial. Dulu menikah denganmu gak ada yang berjalan mulus. Untung ada Mia. Setelah aku bersama dengan Mia, nasibku jadi lebih bagus. Walaupun Ken terkena penyakit kronis, bisa bertemu satu-satunya malaikat penyelamat yang bisa mengobati. Bagaimana kamu tahu dokter itu bukan aku? Kamu sudah gila. Kalau kamu memang hebat, apa mungkin dulu kamu cuma menikmati hidup di rumah dan melayaniku? Dengan kemampuanmu, apa pantas bekerja di rumah sakit paling mewah di kota Jido? Rumah sakit Runa berada di bawah naungan grup Nipan. Banyak orang ingin bekerja di sini tapi nggak bisa. Kamu bisa jadi dokter di sini. Jangan membual. Kalian tunggu saja. Berhenti! Anakmu belum minta maaf pada anakku. Roy, dia memukulku. Wanita sialan berani memukul istriku. Apa aku terlalu baik padamu? Kamu berani memukul Mia? Aku terlalu memanjakanmu ya? Pergi! Hari ini, kalau enggak memberi kalian pelajaran, apa kalian akan terus menggangguku? Oh, keterlaluan. Iya, kasihan sekali. Roy, aku jadi cacat atau nggak mau hidup lagi. Iya sayang, maaf ya. Mereka sudah aku beri pelajaran. Ya, maaf ya. Ya, aku minta maaf. Oh, Ken. Ken jangan nangis, Jangan Ken nangis ya. pintar. Sudah, sayang, Cucu anak pintar. kesayangan Jangan menangis, nenek. Ken. Sekarang kamu sedang sakit, besok mau operasi. Semua karena wanita jahat ini. Sudah tahu kamu sakit, masih kemari mengganggu kita. Kamu nggak bisa melihat kami hidup bahagia. Ken. Jika batu keringan muncul, sayang. mungkin kondisinya makin parah. Cepat baringkan dia di lantai. Apa? Lantai begitu dingin. Kamu ingin cucuku berbaring di lantai? Kamu nggak bisa lahirkan seorang putra, ingin mencelakai cucuku. Kamu akan mati mengenaskan. Cepat baringkan dia di lantai. Nanti bisa telat. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh anakku. Wanita ini menyentuh anakku, membuat takutnya makin parah. Wajahnya saja sudah pucat. Cepat panggil malaikat penyelamat. Cucuku sudah sekarat. Cepat panggil malaikat penyelamat. Cepat panggil malaikat penyelamat. Cepat. Apa dia bule ya? Apa dia bule ya? Tangan kotormu yang sudah menyentuh anakku. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku akan buat kamu bayar dengan nyawamu. Ibu! Ibu! Astaga, dikit. Lepaskan aku! Siapa suruh kamu sentuh cucuku dengan tangan kotormu? Gawat, di poliklinik terjadi pertengkaran. Salah satu keluarga pasien, anggota dari departemen kita. Anggota keluarga dari pasien bernama Ken. Keluarga dari anak yang sakit jantung. Benar, kondisinya sudah mulai memburuk. Anak itu terus batuk. Ayo kita lihat ke sana. Kalau begitu, ayo kita periksa. Beritahu Bulea, mungkin operasinya harus dipercepat. Di dunia ini, cuma tangan Bulea yang tenang dan juga stabil. Benar. Cuma dia yang bisa lakukan operasi ini. Iya, baik. Pasien ini benar-benar beruntung. Iya, benar. Kalau bukan kita meminta Bulea kembali, mengingat kondisinya yang semakin memburuk, mungkin kondisi pasien gak akan bertahan. Kalau begitu, ayo.
Sudah pukul 1. Kenapa Lea dan Tia belum datang ya? Pak Reno, gimana kalau aku lihat? Nggak perlu. Aku pergi sendiri aja. Ibu. Tia jangan nangis. Sekarang kamu bantu ibu ke bagian ortopedi cari dokter Rudi. Tangan ibu mungkin patah. Kalau nggak segera diobati, 3-6 bulan ke depan mungkin nggak bisa memegang pisau bedah. Ibu masih harus menolong banyak pasien. Baik, ibu tunggu aku. Anak sialan ingin meminta bala bantuan. Cucuku belum diobati. Kalian jangan harap bisa pergi. Nyawa lebih penting. Aku nggak akan berdebat dengan kalian. Kalau kalian masih ingin menolong Ken, ini adalah kesempatan terakhir. Cucuku, ada malaikat penyelamat yang akan menolongnya. Apa kamu tahu apa sebutan malaikat penyelamat? Disebut tangan kanan Tuhan. Ahli bedah jantung terkenal di Tonko. Wanita murahan seperti kamu gak berhak ngasih komentar. Ken, Roy, Ken sudah nggak sanggup. Wanita sialan, tangan mana yang menyentuh anakku? Aku akan lumpuhkan tanganmu. Jangan pukul ibu. Awas, pergi sana. Awas, awas, awas. Minggir. Semua karena kamu mencelakai cucuku. Kalian berdua ditambah 100 kali lipat juga nggak bisa dibandingkan dengan seruas jari anakku. Hari ini aku akan buat cacat tanganmu agar kamu tahu akibat menyentuh anakku. Rasakan! Iya. Roy, bagus sekali. Wanita murahan seperti dia, tangannya juga nggak berguna. Ini karma dia. Sabar, Ken. Kamu akan segera diobati. Apa yang terjadi? Malaikat penyelamat, kenapa belum datang? Malaikat penyelamat, Tolong cucu. tolong anakku. Pak Evan, Segera beritahu bagian bedah. Antar wanita ini ke IGD. Cepat tolong anakku. Kondisi anak ini kritis, sangat berbahaya, harus segera dioperasi. Dan waktu kita tidak banyak, nggak boleh buang waktu. Anakku tertolong. Nak, jangan takut. Kamu akan segera sembuh. Lihat, dokter sudah datang. Malaikat penyelamat, akhirnya kamu datang. Syukurlah. Tenang saja, kami bantu semampunya. Malaikat penyelamat, cucuku, kuserahkan padamu. Ada malaikat penyelamat. Aku sebagai neneknya jadi tendang. Sudah, ayo bangun. Dokter Eko, direktur belum datang ya? Cepat telepon beritahu dia. baik. Kenapa direktur nggak angkat telepon? Kenapa nggak angkat telepon? Anakku sudah sekarat. Cepat telepon lagi. Dewa berkati, Dewa berkati. Wanita sialan, pembawa sial. Pantas saja semua orang bilang kamu mengutukku. Di saat seperti ini, kenapa ponselmu berbunyi? Aku adalah... Dasar pembawa sial. Wanita sialan, kalau terjadi sesuatu pada cucuku, kamu juga jangan harap bisa hidup.
Pak Reno, selamat Diam. datang. Dia pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Itu benar. Dia sepertinya Pak Reno. Halo, aku... Aduh, Ibu nggak apa-apa. Hati-hati, kamu baik-baik saja. Dokter, cepat panggil dokter. Baik. Siapa lagi yang pukul? Suamiku dan lainnya. Mia, kalau berani pukul aku. Hari ini, siapapun yang menyentuh jari Lea, walaupun dewa yang datang sekalipun, jangan harap bisa pergi dari sini. Kamu berani memukulku? Itu kenapa? Roy, kalian baru bercerai. Baru bercerai. Sudah bersama pria lain. Aku sudah bilang padamu, dia bukan wanita baik-baik. Mungkin saja dia bukan anakmu. Aku akan membunuhmu. Buka matamu dan lihat siapa orang di depanmu. Aku nggak peduli siapa dia. Dia berani memukulku. Aku mau melaporkannya ke polisi agar menangkapnya. Kamu memukul dokter rumah sakit kami. Aku sudah berbaik hati nggak membunuhmu. Memangnya kenapa kalau dokter? Aku adalah pasien. Dokter memukul pasien. Hal ini kalau tersebar, rumah sakit kalian akan bangkrut. Jangan kira kamu pemegang saham terbesar sudah merasa hebat. Tunggu saja. Sekarang aku akan sebarkan di internet untuk membalaskan dendam suamiku. Memangnya kamu siapa? Sampai berani meminta Kamu keadilan. berani memukul Agar dia- istriku. Aku akan membunuhmu. Rumah sakit memukul pasien. pembunuh! Pasien dipukul! Cepat cari direktur! Malaikat penyelamat, dia adalah orang baik. Kalau dia melihat kalian lancang seperti ini, dia pasti nggak akan mengampuni kalian. Bagaimana? Direktur kapan datang? Pak Evan, ponsel direktur nggak aktif. Apa? Mana mungkin? Cepat suruh orang cari. Harus temukan direktur. Anak ini sudah nggak bisa bertahan. Baik Pak, aku akan segera cari. Rumah sakit memukul pasien. Kok nggak ada yang urus? Hentikan! Ini rumah sakit. Jangan buat onar di sini. Pak Reno, dokter sudah datang. Nggak boleh pergi. Kamu sudah melukai keluargaku. Sekarang ingin pergi begitu saja? Apa masih ada keadilan? Kalian cepat lihat. Kami dipukul sampai babak belur. Orang tua juga nggak mereka lepaskan. Direktur, kenapa kamu di sini? Direktur, di mana direktur? Kenapa kalian masih diam saja? Malaikat penyelamat sudah datang untuk membela kita. Direktur, direktur, Anda pasti direktur. Direktur, akhirnya Anda datang. Tolong anakku. Dulu aku benar-benar buta. Bisa menyukai orang seperti ini. Demi mengobati anak, benar-benar menderita. Baru tiba di rumah sakit sudah ditindas orang. Kamu malaikat penyelamat mau menolong anakku. Pasti dokter yang sangat ahli dan berdedikasi serta hati penuh welas asih. Tolong Anda bantu kami. Malaikat penyelamat, asal kamu menolong anakku di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi pelayanmu. Benar, aku bahkan rela jadi anak angkatmu. Aku adalah direktur. Kamu bilang apa? Kamu adalah direktur? Mana mungkin, wanita murahan. Kamu berani menyamar jadi direktur. Wanita murahan berani mempermainkan kami. Masih berani berbuat seenaknya. Sayang, di mana direktur? Di mana direktur? Direktur! Di mana malaikat penyelamat? Di mana dia? Aku sudah bilang padamu,
Aku adalah direktur. Lea, kamu masih berani berbohong. Aku sudah lama menikah denganmu. Kenapa aku nggak tahu ilmu medismu begitu tinggi? Kalau bukan demi menjaga harga dirimu yang buruk, aku nggak akan menutupi begitu lama. Jangan membual. Kalau kamu direktur, kamu akan berbaik hati menolong anakku. Hanya dengan kemampuanmu itu, siapa yang nggak tahu? Jangan berpura-pura di sini. Wanita ini pembohong. Entah sudah menggoda berapa banyak pria. Aku sarankan kamu jangan sampai tertipu olehnya. Ternyata kamu pria kejam itu. Lea adalah wanita yang begitu baik. Kamu malah mengkhianatinya. Kamu benar-benar buta. Kalian berani menyamar jadi direktur di depan banyak orang. Nanti direktur datang, lihat gimana dia memberi kalian pelajaran. Wah, dia berani sekali. Direktur? Oh, Direktur? Pak Evan, kamu bilang apa? Direktur? Kamu nggak bercanda? Wanita sialan ini bahkan gak pantas angkat sepatuku. Dia direktur. Wanita murahan yang biasanya cuma bisa mencuci baju dan memasak untuk anakku yang nggak bisa melahirkan putra. Apa hubungannya dengan direktur? Siapa yang melakukan ini? Direktur, Anda baik-baik saja? Lapor polisi. Panggil satpam. Tahan sekelompok orang gila ini. Pak Evan, kamu jangan bercanda. Mana mungkin dia adalah direktur? Dia bukan direktur. Apa kamu direktur? Penyakit putramu. Hanya direktur yang bisa melakukan operasi. Aku sendiri yang mengajukan permohonan. Dia memperhatikan kasus ini dan menjadwalkan operasi untuk besok. Nggak mungkin. Mana mungkin dia adalah direktur. Wanita kejam ini mana mungkin direktur. Wanita kejam ini mana mungkin menolong anakku. Mereka sedang permainkan kita. Kita gak bisa percaya mereka. Direktur adalah malaikat penyelamat. Wanita murahan sepertimu yang bisa dimiliki siapapun. Kalau kamu direktur, mana mungkin menikah dengan anakku? Siapa putraku? Apa mungkin aku nggak tahu? Direktur, kamu baik-baik saja? Direktur, siapa yang sudah memukulmu? Direktur, kamu baik-baik saja? Cepat ke IGD. Jangan sentuh tangan direktur. Tangan direktur sudah bengkak parah. Pasti tulangnya patah. Harus Iya, dioperasi. cepat. Ken! 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 Lea, aku mohon. Aku mohon tolong cucuku. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku juga mau mati. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, keluarga kalian akan tamat. Berlutut pada wanita murahan itu. Lea, aku mohon. Aku minta maaf. Lea, aku sudah buta. Aku lebih hina dari binatang. Mengingat kita pernah jadi suami istri. Mengingat dia. Aku mohon kamu tolong anakku. Dia belum 6 tahun. Anakku sudah sekarat. Aku mohon tolong dia. Sekarang kamu bicarakan perasaanmu padaku. Saat memukulku, kenapa nggak ingat? Saat kamu membenturkan kepala Tia sampai berdarah, kenapa nggak ingat? Sekarang anakmu sudah sekarat baru memohon padaku. Lea, ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Memangnya kamu siapa? Benar, ucapanmu benar. Lea, kalau kamu marah, pukul saja aku. Cucuku nggak bersalah. Aku mohon tolong dia. Kalian sekelompok orang kejam. Direktur berbaik hati menolong kalian. Kalian malah memukulnya. Sekarang baru tahu memohon padanya. Sudah telat. Benar. Aku pria kejam. Tapi kita pernah jadi suami istri. Kamu nggak bisa, nggak menolongku. Aku lelah. Serahkan saja kepada polisi.
Kamu seenaknya bilang gak mau mengobati. Apa kamu masih ada etika medis? Rumah sakit sebesar ini, kok gak punya kredibilitas? Benar. Bukankah sebelumnya kamu sudah setuju? Sekarang cucuku sudah sekarat. Kamu sebagai dokter, kenapa bisa nggak menolong dan membiarkannya mati? Kalau terjadi sesuatu pada anakku, kamu nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Kamu yang mencelakainya. Kalau hari ini dia mati di sini, kamu akan bermimpi buruk tiap hari. Cukup! Kalian mau buat ribut sampai kapan di sini? Aku mohon padamu, Lea, tolong dia. Tolong dia. Sebagai dokter, nyawa manusia lebih penting. Aku pasti akan menolongnya. Jangankan cuma anak-anak, si pria berdebah juga aku tolong. Lea, aku tahu kamu baik hati. Lea, Kesulitan operasi ini sangat tinggi. Di Tonko cuma aku yang pernah berhasil melakukannya. Tapi melakukan operasi bukan cuma butuh pengalaman, juga butuh sepasang tangan yang utuh. tolong bukan tanganmu. Rasakan ini. Sekarang tanganku, jangankan memegang pisau bedah, diangkat saja nggak bisa. Ingin aku melakukan operasi? Baik. Hari ini juga sembuhkan tanganku. Akan aku operasi. Semua orang bilang, aku adalah tangan kanan Tuhan. Sayang, Tuhan juga harus ada tangan. Kamu nggak bisa menahannya dulu? Dulu kamu demam 40 derajat, bukankah masih bisa memasak? Sekarang kamu malah berpura-pura lemah. Bukankah cuma satu tangan yang patah? Sudah nggak bisa melakukan operasi? Benar. Tangan kanan patah, tangan kiri masih bisa digunakan. Ilmu medismu begitu hebat, pasti bisa. Diam! Tadinya Lea masih bisa mengobati anakmu. Tapi kalian malah melukai tangannya. Kalau terjadi sesuatu pada anakmu, itu juga akibat ulahmu sendiri. Enggak. Pasti ada cara lain. Kamu penyebabnya. Kalau kamu nggak menghasut, mana mungkin aku memukul Lea sampai babak belur. Berdebah. Kalau bukan kamu gak memukulnya, anakku pasti tertolong. Apa kamu gak bisa memukulnya di tempat lain? Kamu sudah mencelakai kami. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku gak akan tinggal diam. Sialan! Bagus. Kamu berani memukulku. Sudah! Kalian jangan bertengkar lagi. Cepat cari cara untuk menolong cucuku. Semua karena kamu, nenek tua. Sepanjang hari cucumu hampir kamu celakai. Wanita sialan! Kamu berani memukul ibuku! Kamu masih berani memukul ibuku? Aku hajar kamu! Kamu berani memukulku demi nenek tua ini. Aku akan menghajarmu. Sekarang kamu menyalahkanku. Kalau saja kamu gak bersikeras memaksanya minta maaf, apa semuanya akan menjadi seperti ini? Kalau anakku mati, kamulah pelakunya! Seorang pria dewasa berani memukul wanita. Dulu aku buta bisa menyukaimu. Aku yang buta! Dulu kalau bukan karena kamu, apa aku akan meninggalkan Lea dan bersama wanita kejam sepertimu? Cucuku. Nasibmu sungguh kasihan. Satpam, usir mereka. Apa benar aku yang mencelakai anakku? Apa benar aku yang mencelakai anakku? Aku yang mencelakai anakku. Kamu ini wanita sialan. Kamu adalah direktur rumah sakit Runa. Siapa yang berani datang ke rumah sakit kalian? Wanita sialan, kembalikan nyawaku! Masuk. Direktur, keluarga itu datang lagi membuat onar. Ini hasil tes DNA-nya. Tebakanmu benar, mereka bukan ayah dan anak kandung. Baik, aku sudah tahu.
rumah sakit ini. Dia nggak ada etika medis. Dia nggak mau menolong dan mencelakai anakku. Hari ini aku mau semua orang lihat wajah aslinya. Wanita nggak berperasaan ini adalah direktur rumah sakit Runa. Rumah sakit seperti ini, siapa yang berani datang? Rumah sakit kejam ini juga melukai kami semuanya. Kalian bisa pergi ke halaman utamaku untuk melihat video kami yang terluka. Ken, kamu mati tragis. Kenapa di dunia ada dokter yang begitu kejam? Padahal dia bisa menolongmu. Malah melihatmu mati begitu saja. Wanita sialan, kembalikan Ken. Masih ada dokter seperti ini, cepat viralkan dia. Semuanya jangan ke rumah sakit ini. Roy, jangan biarkan dia kabur. Cepat kejar. Ayo ke ibumu. Ibu, Tia pintar. Selamatlah ya, dinobatkan sebagai 100 direktur terbaik. Ayo duduk. Ayo. Selamat datang di acara penganugerahan penghargaan 100 direktur terbaik. Bu Lea akan menyampaikan kata sambutan. Mari kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah. Bu Lea cantik dan baik hati, serta ilmu medisnya sangat tinggi. Dia panutan bagi kita semua. Bu Lea memang pantas dapat penghargaan ini. Terima kasih semuanya. Wanita sialan, kamu sudah mencelakai anakku. Bayar dengan nyawamu. Apa pantas pembunuh mendapat penghargaan? Ya ampun. Benar, Bu Lea adalah dokter yang baik hati. Mana mungkin bunuh orang? Wanita kejam sepertimu sama sekali nggak pantas jadi dokter. Anakku kesakitan hebat sampai mati tepat di depan matamu. Tapi kamu sama sekali nggak peduli. Kamu membiarkannya meninggal begitu saja. Kamu nggak layak jadi dokter. Apalagi jadi direktur rumah sakit terbaik. Wanita kejam. Kamu membunuh anakku. Aku akan membuatmu hancur untuk membalas kematian anakku. Setidaknya kalian pernah menjadi suami istri. Walau sudah cerai, kenapa kamu bisa begitu kejam? Saat terbangun di tengah malam, apa kamu nggak takut cucuku yang malang itu datang menghantuimu? Kalau kamu marah, pukul saja aku. Kenapa kamu mencelakai anakku? Kalian yang buat onar duluan di rumah sakit dan mematahkan tanganku. Membuatku nggak bisa melakukan operasi. Semua ini karena ulah kalian sendiri. Kamu masih berani berdalih. Pasti semua orang di rumah sakit bekerja sama denganmu. Benar. Anakku mati di rumah sakit kalian. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian semua nggak bisa kabur. Di rumah sakit ada kamera pengawas. Kalian kira aku nggak ada bukti? Baik, keluarkan buktimu. Agar semua orang lihat gimana kamu menindas kami sekeluarga. Kamu bahkan gak melepaskanku, nenek tua ini. Aku. Coba saja kalau berani menyentuhnya. Kalian semua sudah lihat kan? Sekelompok dokter kejam ini. Bagaimana cara mereka menindas kita rakyat biasa. Tuhan, apa masih ada hukum? Apa nggak ada yang bisa urus? Semuanya. Lihat. Lihat betapa sombongnya dokter ini. Aku sedang siaran langsung. Dia berani memukul kami. Kami sangat malang. Karena kami rakyat biasa bisa ditindas seperti ini. Anakku, kamu mati tragis. Cucu kesayanganku. Kamu masih belum melihat dunia ini. Sudah dibunuh oleh sekelompok dokter kejam ini.
Dokter ini terlihat baik, ternyata meremehkan nyawa manusia. Ditembak mati 1000 kali juga nggak cukup. Membunuh orang harus tanggung akibatnya. Pembunuh harus dihukum mati. Apa yang terjadi pada Bulea? Bukannya katanya dia cantik dan baik hati. Kenapa bisa melakukan hal begitu? Anak kecil itu juga kasihan. Masih sekecil itu sudah meninggal. Bukankah tugas seorang dokter menyelamatkan nyawa? Dengan sikapnya itu apa dia pantas jadi dokter? Kalian jangan memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Aku akan membuat kalian menyesal. Kamu adalah kaki tangan. Kalau hebat, bunuh kami. Biar kami sekeluarga berkumpul di surga. Ya Tuhanku, bukalah matamu dan lihat. Apa yang sudah keluarga kami lakukan. Bisa bertemu dokter kejam begini. Ibu melahirkan dan membesarkanmu. Sudah sangat menderita. Kenapa kamu tinggalkan ibu? Aku bisa membuktikan. Bulea nggak bersalah. Semua ini karena ulah mereka sendiri. Semuanya kalian lakukan. Rumah sakit kami ada kamera pengawas. Jangan putarbalikkan fakta, bisa menutupi kebenaran. Omong kosong! Siapa yang tahu apa rumah sakit kalian sudah mengotak-atik kamera pengawas? Segera tarik rekaman kamera pengawas hari itu, sekarang juga. Dengan reputasiku sebagai dokter selama 30 tahun. Bulea bukan tipe orang yang tega melihat orang dalam kesulitan. Tanganku! Tanganku! Ini masalah keluarga kami. Kamu gak berhak ikut campur. Keluarga kami gak mudah disinggung. Kalau kalian masih buat onar, aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor saja. Aku mau lihat polisi datang menangkapku atau menangkapmu yang pembunuh. Kalian ini benar-benar bajingan. Kalau masih berani macam-macam, aku akan usir kalian dari kota Jido. Memangnya kamu siapa? Pria Mokondo dari mana? Beraninya omong kosong di sini. Semua cepat lihat. Ini pembunuh yang sudah mencelakai anakku dan pacarnya. Mereka bersekongkol. Dan sekarang ingin menyingkirkan kami semua. Kamu jangan memfitnah. Gak semua orang memiliki pikiran yang kotor seperti kamu. Aku memiliki pikiran kotor. Aku adalah cinta pertamanya. Kalau saja kamu gak merebutnya, apa kami berdua akan terpisah selama ini? Orang yang gak dicintai, barulah pelakor. Orang yang gak dicintai, barulah pelakor. Benarkah kamu iri padaku? Kamu iri aku punya anak laki-laki. Kamu ingin keluargaku hancur sehingga sengaja mencelakai anakku. Selama bertahun-tahun, aku menafkahimu agar kamu gak perlu bekerja. Bisa hidup enak di rumah. Tapi kamu malah mencelakai anakku. Kenapa kamu begitu kejam? Dulu demi menjaga keluargamu, aku meninggalkan karirku. Tiap hari bangun subuh hanya untuk melayani kalian. Ini yang kamu bilang menikmati hidup. Aku sudah berkorban banyak untuk keluargamu. Tapi pada akhirnya, yang ku dapat adalah pengkhianatan. Jadi kamu dendam dan membunuh anakku? Bagaimana bisa kamu sekejam itu? Ken adalah satu-satunya anak laki-lakiku. Wanita kejam. Kamu mencelakai satu-satunya keturunan keluarga Wira. Kamu akan mati tragis. Cepat atau lambat. Akan terkena karma. Ken, ayah bersalah padamu. Ayah enggak melindungimu. Anakku ada salah apa? Hah? Aku begitu percaya padamu, memintamu untuk mengobatinya. Tapi kamu malah mencelakainya. Pembunuh! Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Ibuku gak membunuh orang. Jangan lukai ibuku. Anak sialan! Awas! Roy, kenapa kamu lakukan ini? Dia adalah anakmu. Kenapa kamu bersikap kasar? Ibu, aku gak apa-apa. Dia pintar. Pergilah. Nyawa putrimu berharga. Lalu nyawa putraku nggak berharga. Apa kamu yakin dia anakmu?
Apa kamu yakin dia anakmu? Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Sesuai ucapanku. Apa kamu nggak mengerti? Wanita murahan berani memecah belah hubungan mereka. Aku akan merobek mulutmu. Aduh. Ibu! 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 Mereka pantas menerima perlakuan seperti itu. Aku Coba tidak lihat. sadar itu. Dengar, Lea. Hari ini kamu nggak katakan dengan jelas. Aku nggak akan tinggal diam. Hasil Mereka tidak bisa bergerak. Sudah buat ribut, ternyata bukan anaknya. Kalau begitu, istrinya selingkuh. Nak, apa yang tertulis di sana? Roy, dia adalah dokter. Memasukkan hasil tes sangatlah mudah. Jangan percaya padanya. Roy, dia iri kita saling mencintai. Jadi dia mencelakai Ken dulu. Baru menghancurkan hubungan kita. Kamu jangan termakan jebakannya. Tenang saja. Aku cuma mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. memecah belah. Kalian pantas. Roy, kamu lihat baik-baik hasil tes ini. Golongan darahmu A, golongan darah Mia adalah O. Mana mungkin bisa punya anak golongan darah B? Mana mungkin? Golongan darahku A, golongan darahmu O. Kenapa Ken bisa bergolongan darah B? Roy, hasil tes ini pasti palsu. Golongan darah A dan O nggak mungkin punya anak bergolongan darah B. Ini kan pengetahuan umum. Hasil tes ini nggak bisa dipalsukan. Menurutku, pria ini pasti ditipu oleh wanita itu. Dia pihak yang dirugikan. Benar. Nah, aku baru ingat. Ken bergolongan darah B. Beberapa rumah sakit sudah menulis dengan jelas di catatan medisnya. Minggir. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Lea, maaf. Aku minta maaf. Aku mohon kamu beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Sekarang aku akan memberi pelajaran pada wanita sialan ini untuk mewakilimu melampiaskan emosi. Pergi. Wanita sialan, katakan. Ken sebenarnya anak siapa? Astaga, ibu dan anak ini kejam sekali. Kalian Memukul berdua Bu Lea ditambah sampai babak 100 belur. kali lipat. Gosip Itu hari nggak bisa ini benar-benar dibandingkan membuat dengan aku ruas jari melongo. anakku. Karena Mereka kamu sekarang saling sikut. mencelakai Benar-benar cucuku. karma. Aku akan buat Ngawal. cacat tangan. Seret mereka keluar dan usir dari kota Jido. Jangan sampai aku melihat mereka lagi. Wanita murahan. Kamu katakan dengan jelas. Dasar wanita murahan. Bertahun-tahun di luar. Kamu sudah menggoda berapa banyak pria? Demi orang sepertimu. Aku meninggalkan istri dan putriku. Apa itu salahku? Siapa yang pertama kali bermain hati? Siapa yang gak bisa menahan godaan? Kamu bersikeras menceraikan Lea dan ingin bersamaku. Lagi pula, setidaknya Ken juga memanggilmu ayah begitu lama. Kamu sangat senang ketika menyetujuinya kan? Kenapa sekarang begitu dramatis? Wanita murahan berani berselingkuh dari anakku. Aku pukul kamu sampai mati. Nenek tua, kamu juga bukan orang baik kan? Dulu siapa yang terus membuat cucuku dengan senang? Sekarang mengingat ucapanmu ini, aku merasa muak. Ibu. Ibu. Wanita murahan. Kamu berani memukul ibuku. Aku hajar kamu. Kamu bisa mempermainkan perasaan Lea. Aku nggak bisa mempermainkan perasaanmu. Ini adalah karmamu. Karma? Kalau terkena karma, kalian berdua yang harusnya kena karma. Hari ini aku akan membiarkan anak haram ini selamanya gak bisa bereinkarnasi. Abunya berserakan. Besar besar. Keterlaluan. Kenapa dia kejam Iya. sekali? Dia mau selamanya anaknya gak bisa bereinkarnasi. Katanya anak yang meninggal nggak tenang. Akan menjadi roh jahat yang terus mengganggu ibunya. Ken. Bajingan. Kamu berani menendang kotak abu Ken. Apa yang ada di pikiranmu? Aku akan membunuhmu.
Astaga, celana dalamnya sobek parah. Sepertinya rusak. Dia pantas mendapatkannya. Ini karma. Kamu berani menyentuh kotak abukan. Aku mau kamu nggak bisa memiliki keturunan. Wah, dia membunuh dia. Tia, mari. Nak, bagaimana kondisimu? Ibu sudah membalaskan dendammu. Lukanya parah sekali. Mungkin akan impoten. Keluarga Wira akan musnah. Tolong ibuku. Dia punya penyakit jantung. Ibu! Dokter bedah sudah datang belum? Dokter bedah jantung sedang menyelamatkan Dokter Bima. Dia orangnya. Dia yang membuat Dokter Bima terluka. Ibu, kamu bertahanlah. Aku segera pindahkan kamu ke rumah sakit lain. Gawat, jantung pasien berhenti. Gimana ini? Dokter, Ibu. Bu Lea, mantan suamimu sudah berlutut beberapa jam di rumah sakit. Kalau terus begini akan memengaruhi rumah sakit. Bagaimana kalau Anda menasihatinya? Baik, aku sudah tahu. Dia mau apa lagi? Bagaimana kalau aku saja? Kamu nggak bisa melawan pria bajingan seperti ini. Gak perlu. Masalah antara aku dan dia sudah seharusnya diselesaikan. Lea, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku sudah tahu kamu gak akan sekejap itu meninggalkanku. Jangan sentuh Lea dengan tangan kotor. Lea, aku minta maaf. Aku sudah tahu salah. Semua karena wanita itu yang menggodaku. Aku mohon padamu. Aku mohon berikan aku kesempatan lagi. Kamu jangan mimpi lagi. Aku seumur hidup gak akan memaafkanmu. Lea, sekalipun kamu gak memikirkan dirimu, kamu harus memikirkan Tia. Dia masih begitu kecil. Gak bisa gak punya ayah. Kamu masih berani menyebut nama Tia dulu saat mengusirku dan memaki Tia anak sialan. Kenapa kamu gak ingat Tia gak bisa gak punya ayah? Pria bajingan sepertimu gak pantas jadi ayahnya Tia. Lea, ucapanmu benar. Aku lebih hina dari binatang. Aku berdebah. Aku gak ada hati nurani. Tapi aku benar-benar sudah tahu salah. Aku mohon padamu, berikan aku kesempatan satu kali lagi. Pergi. Cepat pergi dari hadapanku. Kalau enggak aku panggil satpam. Lea, dia juga gak terluka. Jangan membuat keributan lagi, oke? Satpam! Tia, bukankah kamu suka makan ayam goreng? Sekarang ayah bawa kamu makan ayam goreng, oke? Aku nggak mau ayah lagi. Aku sudah ada ayah baru. Ayah jahat, suka memukulku. Apa? Ayah baru? Enggak bisa. Akulah ayahmu. Lepaskan. Sekarang dia nggak mau melihatmu. Kamu yang harusnya pergi. Memangnya kamu siapa? Kami... Dia mau kondo, jangan ikut campur. Lea, cuma aku yang benar-benar mencintaimu. Selain aku, nggak ada orang yang benar-benar tulus padamu. Sekarang kamu sudah jadi direktur, gajinya miliaran. Pria Mokondo ini pasti mengincar uangmu. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Aku lebih memilih ditipu dan dilukai olehnya daripada melihatmu lagi. Lea, aku tahu kamu masih marah. Kamu jangan berbuat bodoh. Buka matamu dan lihat baik-baik. Pria Mokondo mana bisa dibandingkan denganku. Tutup mulut busukmu. Gak lihat dengan siapa kamu bicara. Ini adalah CEO grup Mipan, Tuan Reno. Apa dia bisa dihina olehmu? Apa? Dia adalah CEO grup Mipan. Mana mungkin? Pak Reno dan Nona Lea adalah teman kecil. Gak bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Usir dia dari sini. Wanita murahan. Karena perbuatanmu, aku kehilangan keluargaku. Kenapa kamu masih hidup bersama wanita murahan sepertimu?
adalah hukuman terbesar dalam hidupku. Baguslah, kamu sudah mati. Kamu akhirnya mati. Pergilah ke neraka dan berkumpul bersama anak harammu. Pak Roy, Anda dituduh melakukan pembunuhan. Ikut kami sekarang.